there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting. Halo Sobat Budaya, kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tempat wisata yang menarik di Yogyakarta, yaitu Alun-Alun Kidul atau sering disebut Alkit. Alkit termasuk salah satu tempat wisata Jogja yang selalu ramai saat malam hari. Halaman belakang karton ini menyimpan banyak keseruan dan mitos yang membuatnya menarik untuk dikunjungi saat berada di Jogja. Anda bisa mencoba berbagai macam wisata kuliner Jogja yang lezat hingga permainan tradisional yang sudah cukup sulit ditemukan saat berada di tempat ini. Biaya masuknya yang gratis juga membuat Alkit menjadi destinasi wisata murah terbaik di Jogja. Alun-Alun Kidul atau Alkit merupakan bagian dari kawasan alun-alun Jogja bersama alun-alun utara dan terletak di sisi selatan keraton. Sekilas bentuknya tidak jauh berbeda dengan alun-alun utara, hanya saja ukurannya lebih kecil dan dibentengi pagar keraton. Ini, Alun-Alun Kidul menjelma destinasi wisata ikonik langganan wisatawan Yogyakarta. Tempat di Patehan, Keraton, Kota Yogyakarta, destinasi wisata ini juga terintegrasi dengan kederetan destinasi wisata lain di sekitarnya, seperti Taman Sari, Pasar Ngasem, Komplek Gudeg Yujilan, hingga alun-alun utara. Menyambangi Alun-Alun Kidul, Yogyakarta, kamu pun hanya perlu membayar tiket parkir sebesar 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Dua pohon beringin kembar yang bersebelahan menjadi ikon dan daya tarik utama dari tempat ini bagi banyak wisatawan. Bangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I tahun 1755 sampai 1792, Alun-Alun Kidul Yogyakarta atau disebut pula Alun-Alun Pangkaran dahulu berfungsi sebagai tempat diadakannya beragam aktivitas keraton Yogyakarta. Salah satunya tempat latihan para prajurit keraton jelang diadakannya tradisi Garebek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa bangunan dan tempat menarik di Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta. Memulai di sebelah barat terdapat tempat wisata Taman Sari, dan di sebelah utara merupakan Komplek Keraton Kasultanan Yogyakarta. Ke arah timur terdapat sentra kuliner khas Jogja, yaitu Gudeg Wijilan. Selanjutnya di sebelah selatan ada sebuah bangunan bernama Plengkong Gading. Jika Anda ke selatan lagi akan menemukan bangunan ikonik Jogja yang bernama Panggung Krapyak. Komunikasi dan pembangunan dalam kegiatan pariwisata menjadi suatu hal ketergantungan satu dengan lainnya. Komunikasi dan sebuah destinasi wisata Alun-Alun Kidul ini saling berhubungan, di mana ketika membentuk keberhasilan suatu wisata Alun-Alun Kidul ini tentu terdapat komunikasi yang baik antar komponen di dalam mewujudkan pembangunan pariwisata di Alun-Alun Kidul tersebut. Dapat diartikan bahwa kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan masyarakat Yogyakarta sudah terjalin dengan baik sebagai wujud komunikasi yang menghasilkan Alun-Alun Kidul sekarang. Ayo lebih mengenal alun-alun Kidul Yogyakarta. Di sini ada sebuah mitos tentang beringin kembar, di mana yang berhasil berjalan melewati di antara dua pohon beringin tersebut dengan mata tertutup, konon keinginan dan hajatnya akan terkabul. Mitos lain mengatakan bahwa siapapun yang berhasil melewatinya menandakan hati orang tersebut bersih. Mitos ini dikenal dengan istilah masangin. Dalam upacara Keraton Yogyakarta sendiri, tradisi masangin dilakukan setelah topo bisu yang diadakan setiap malam satu suro. Ritual ini dilakukan demi ngelap berkah dan memohon keselamatan keraton. Dari tradisi masangin, lalu muncul mitos dalam masyarakat lokal bahwa siapa yang dapat melewati dua pohon beringin dengan mata tertutup, maka cita-cita atau hajatnya akan terkabul. Hasilnya, banyak orang penasaran dan datang untuk membuktikan mitos tersebut. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Alun-Alun Kidul Yogyakarta dan penasaran dengan mitos ini, dapat menyewa perlengkapan berupa kain penutup mata. Nah, selain itu, di sekeliling Alun-Alun Kidul terdapat berbagai destinasi kuliner, dari kuliner tradisional hingga kuliner kekinian.
Untuk menjelajahi wisata kuliner di alun-alun kidul ini bisa dikatakan tidak merogoh kocek yang terlalu banyak, karena harga yang ditawarkan relatif murah. Dari makanan ringan dan makanan berat pun ada. Kulineran ini juga menjadi sebuah destinasi alternatif setelah melakukan aktivitas seru seperti laku masangin yang melewati 2 buah pohon beringin kembar dengan mata tertutup, jogging, dan naik odong-odong. Beginilah situasi di sore hari alun-alun kidul Yogyakarta, di mana terdapat banyak pedagang yang menjual dagangannya kepada para wisatawan. Di beberapa sudut juga terdapat tempat duduk sebagai area istirahat sejenak ataupun makan makanan dari pedagang di sekitar alun-alun kidul. Sedangkan jika di malam hari, terdapat kendaraan yang ikonik di alun-alun kidul, yaitu kendaraan goes sepeda yang didesain seperti mobil dan lain sebagainya dengan gemerlap hiasan lampu yang berwarna-warni. Terdapat pula salah satu destinasi kuliner favorit di sekitar alun-alun kidul, yaitu es coklat impian, yang terdiri dari 3 ukuran, kecil, sedang, dan jumbo. Dengan varian ukuran es coklat kecil plus roti panggang Rp7.500, varian ukuran es coklat sedang plus roti panggang Rp14.500, dan varian ukuran es coklat jumbo plus roti panggang Rp18.500, yang tentu ini menjadi sebuah destinasi kuliner yang sangat menarik ketika berkunjung ke alun-alun kidul. Terima kasih Sudah Menonton video ini. Meledak.